A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bertepatan pula mobil Andrew datang dan ia masuk dengan gaya yang bisa dibilang arogan. Hilang sudah sopan santun pemuda ini karena ia sangat kesal dan marah dengan kelakuan sang ayah yang sangat bejat. Mbah Kuncoro mendelik kaget melihat tubuh Andrew yang bersinar karena mempunyai senjata mematikan. Cahaya itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa saja. Bahkan Mbah Kuncoro juga bisa melihat bahwa ada harimau gaib yang selalu mengikuti langkah Andrew. Secepatnya kau harus mengusir putramu, atau kau yang akan celaka, desak Mbah Kuncoro. Namun aku juga butuh dia, Mbah. Ilmu warisan turun-temurunku ini hanya bisa jatuh kepadanya, bisik Juragan Adi. Kini mereka sungguh dibuat pusing karena keberadaan Andrew. Pemuda itu sekarang bagaikan pedang yang sangat tajam, bisa menebas kapan saja jika ia mau. Aku akan mencoba memberi tangkal yang lain. Nanti malam kau sebarkan jerami padi yang sudah dibakar. Jangan lupa baca mantra yang telah aku ajarkan, ucap Mbah Kuncoro. Terima kasih, Mbah. Semoga saja dia cepat menemui aku dan segera kupaku kepalanya, ujar Juragan Adi. Mereka pun menyudahi obrolan karena Juragan Adi takut Andre menguping. Mbah Kuncoro diantarkan pulang lagi dengan Jajak karena jarak rumahnya lumayan jauh dari rumah Juragan Adi. Apalagi sepanjang jalan hanya ada kebun sawit dan juga sawah. Jajak ngebut karena hari sudah hampir maghrib. Ia gak takut mendengar Maharani terus berkeliaran untuk membalas dendam. Motornya melaju kencang membelah jalanan yang mulai gelap. Terus saja mulutnya merapalkan mantra yang ia hafal. Namun laju motornya semakin berat ketika melewati sawah padi yang mulai menguning. Diliriknya dari spion, namun tidak ada apa-apa di jok belakang. Hidung Jajak sudah mulai mencium bau yang sangat ia hafal. Bau roh yang memiliki dendam kuat. Sebuah tangan melingkar di pinggang Jajak sehingga membuatnya kaget. Jajak menahan nafasnya karena ia tahu siapa sosok ini. Mamang mau kemana? Suara Maharani lembut ketika bertanya. Pergi kau setan jahanam! Jajak meloncat dari motornya. Tawa Maharani melengking keras karena Jajak yang jatuh terguling karena loncat dari motor yang melaju kencang. Hantu Maharani terbang mengikuti Jajak yang berlari masuk ke dalam sawah padi. Karena sudah tidak bisa melarikan diri lagi, Jajak mengambil kerisnya untuk menghalau Maharani karena ia juga sedikit banyak tahu tentang dunia gaib. Kau tidak bisa membunuhku lagi, Maharani tertawa. Pergi kau setan, derajatku lebih tinggi daripada kau, bentak Jajak. Kau itu lebih hina dari binatang, masih saja sombong, bentak Maharani dengan suara parau dan mengibaskan tangannya yang tersembunyi dalam lengan baju. Keris milik Jajak dengan mudahnya meleleh seperti es yang terkena panas. Pucat wajah Jajak karena keris ini adalah pusaka andalannya. Kini ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menghadapi Maharani. Keluarkan semua pusakamu jahanam, Maharani mengejek pemerkosanya. Mana mungkin Jajak bisa berani untuk melawan Maharani. Ia berlari di jalan setapak di tengah sawah. Maharani terus tertawa mengikutinya. Tubuh Jajak ikut terangkat karena Maharani mengangkatnya. Jajak sudah berteriak ketakutan karena di bawah sana ada kayu yang amat runcing tempat menaruh orang-orang sawah. Malam diguyur hujan yang sangat lebat. Para warga semua berdiam diri di dalam rumah. Mereka tidak ada satupun yang pergi ke masjid. Lebih memilih untuk sholat di rumah saja.
Tidak ada yang tahu bahwa Jajak sudah menancap seperti orang-orangan sawah dengan mata yang mendelik. Rasanya sangat tersiksa karena berada dalam ambang kematian. Antara hidup dan mati, karena Jajak masih merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Kayu runcing menembus dari lubang tubuh hingga ke mulut. Darah terus saja merembes bersama air hujan membasahi area persawahan. Kini warga kampung juga mulai was-was setelah melihat kematian Delon dan Derry. Gosip tentang hantu Maharani sudah menyebar dengan cepatnya. Banyak cerita dengan berbagai macam versi. Mereka pada dasarnya belum tahu pasti apa yang sudah menimpa gadis cantik dan malang itu. "Kamu saja keluar malam-malam ya, Nay. Ibu takut." Bu Winar cemas jika Nay putri semata wayangnya sampai mengalami nasib seperti Maharani. "Iya Bu, tapi kalau dipikirkan, Maharani masih sore pergi ke masjidnya," saut Nay. "Kita kan dah tahu, apa pas dia pergi ke masjid saat diculik," ujar Bu Winar. "Kasihan sekali dia. Sungguh biadab orang yang sudah melakukan hal hina itu," geram Nay. Pak Keming yang sedang menyantap singkong goreng jadi tersedak mendengar ucapan putrinya. Nay menatap ayahnya tajam karena curiga. Sekarang bukan rahasia lagi. Gosip tentang Maharani yang katanya diperkosa oleh orang sekampung ini. "Ayah tidak ikut kan?" Nay langsung bertanya. "Ikut apa? Kamu kalau nanya sembarangan saja," tukas Pak Keming. "Kami patut curiga kepada setiap pria, Ayah. Membayangkannya saja hati sudah hancur. Bagaimana mungkin gadis sekecil Maharani harus melayani orang satu kampung ini?" keluh Bu Winar. "Jadi kamu curiga sama aku? Gila ya kamu, Bu," bentak Pak Keming. Bu Winar dan Nay langsung terdiam melihat reaksi Pak Keming yang sangat marah. Rasa curiga mereka semakin besar karena mereka paham Pak Keming bukan lelaki yang baik selama ini. Ia kerap berjudi dan main perempuan di tempat pelacuran. Jadi wajar saja mereka curiga pada pria tua ini. Namun tidak bisa juga langsung menuduh karena bukti yang tidak dimiliki. Mendadak mereka dikagetkan dengan dinding rumah yang seperti dicakar dari luar. Bukan hanya satu kali saja bunyi cakaran itu, melainkan keliling rumah sampai belakang. "Sana lihat, Bu," suruh Pak Keming malah memerintah istrinya. "Ayah dong yang lihat. Kenapa malah nyuruh ibu?" kesal Nay. "Jangan banyak bacot. Cepat lihat sana." Pak Keming mendorong Bu Winar keluar rumah. Hujan yang deras semakin menambah horornya suasana. Bu Winar melongok ke samping rumah untuk melihat siapa yang sudah menakuti mereka. Namun sama sekali tidak ada orang. "Mungkin cuma angin saja," batin Bu Winar. Ketika akan menutup pintu rumahnya, mendadak angin kencang membuka kembali pintu sampai mengeluarkan suara keras. Buru-buru Bu Winar menutup pintu lagi. "Ada apa di luar, Bu?" tanya Nay menatap ibunya yang tampak kaku. Bu Winar tidak menjawab pertanyaan anaknya. Ia malah mendatangi Pak Keming yang duduk sambil ngopi. Ditariknya rambut keriting pria itu dengan kencang, sehingga membuat Pak Keming mencerit kaget dan kesakitan. "Wanita gila, apa yang kau lakukan?" bentak Pak Keming berusaha melawan. "Kau harus mati. Pokoknya kau harus mati," Bu Winar berkata dengan mata melotot. "Tolong ayah, Nay. Ibumu kerasukan," pekik Pak Keming menyadari istrinya yang kerasukan. Setelah menjambak suaminya, Bu Winar menghantamkan kepala pria itu ke tembok rumah berulang kali. Sampai keningnya Pak Keming mengucurkan darah segar yang sangat banyak. "Hentikan wanita jahanam!" pekik Pak Keming berusaha melawan. Namun kekuatan Bu Winar sangat sulit untuk dilawan. Pak Keming bukanlah lawan yang sepadan untuknya. "Ah!"
Pekik histeris keluar dari mulut pria ini ketika tangannya dipatahkan oleh sang istri. Kini tangan tersebut hanya seperti barang tidak berguna. "Dengan tangan kotormu ini, kau menjamah, kau biadab," sentak Bu Inar dengan mata melotot. "Rani, kau Maharani," kaget Pak Keming tak percaya. Bu Inar tertawa kencang ketika Pak Keming sudah mengenalinya. Ia terbang dan membawa suaminya naik ke bubung rumah. Tanpa iba lagi, dijatuhkan dan terjatuh dengan kepala menghempas duluan. Tengkorak pria ini pecah menghantam lantai yang amat keras. Ia meninggal dengan kondisi yang amat memprihatinkan. Nay yang baru datang lagi sambil membawa Pak Nino. Dia tadi bergegas pergi untuk meminta pertolongan, namun sudah terlambat karena ayahnya sudah meninggal di tangan Bu Inar. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Pak Nino mengusap wajahnya sendiri. Sementara itu Bu Inar seperti orang yang terbangun dari mimpinya. Ia menjerit-jerit ketakutan karena berada dalam ketinggian. Bagaimana caranya untuk turun pun ia tidak tahu. Dan juga tidak ingat pas bisa naik ke atas sini. "Nay, tolongin ibu!" Pekik Bu Inar sangat ketakutan. "Ibu tunggu di sini dulu. Nay ambilkan tangga." Nay berlari mengambil tangga. Untungnya ada Nino juga yang membantu mereka. Kegaduhan ini didengar oleh para tetangga dan mereka tentu saja kepo untuk melihat. Ada yang beneran kasihan. Ada juga yang menunjukkan wajah takut melihat kematiannya Pak Keming. Gosip tentang hantu Maharani tentu saja semakin santer terdengar. Tidak sedikit para lelaki yang ketakutan. Sekarang Andrew bisa menilai orang-orang yang ketakutan mendengar cerita hantu adiknya. Di tempat lain, "Kita harus gerak cepat untuk menghentikan arwah Maharani," ucap Abah Hadi yang sangat cemas. "Nampaknya Mas Andrew tidak berkeinginan yang sama seperti kita, Bah," saut Lukas. "Iya, dia sangat marah dan ingin semua pemerkosa mati," Abah Hadi berkata sedih. "Sebenarnya mereka pantas mati. Kelakuannya lebih buruk dari binatang," geram Lukas. Ia juga ikut marah mendengar semua cerita. Denny sudah dipulangkan dari rumah sakit dan sekarang diurus di rumah sakit. Karena keberadaan Dennis yang di rumah sakit malah diketahui oleh Dolly. Abang Dennis berniat membunuh adiknya yang sudah cacat tersebut. Untungnya ketahuan oleh dokter dan kemudian Abah Hadi membawanya ke padepokan saja. Karena di sini lebih aman. Dolly tidak akan bisa masuk untuk menyakiti Dennis. Andre juga setuju agar Dennis tinggal bersama Abah Hadi saja untuk sementara. Singkat cerita, di tempat lain, keributan tentang para pria yang meninggal karena pembalasan dendam Maharani sangat cepat menyebar luas. Laras yang percaya putrinya masih hidup jadi sangat meradang. Sudah jelas bahwa Maharani masih hidup dan hanya tinggal di kota. Maharani pergi karena ia melarikan diri. Andrew pernah akan memperkosanya, sehingga Rani memutuskan pergi saja dari rumah daripada harus kehilangan mahkotanya. Hal itulah yang Laras percaya. Ia percaya karena Juragan Adi terus meyakinkannya. Ditambah minuman air yang didapat dari dukun Kuncoro, Laras seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Setiap ucapan suaminya, ia selalu percaya dan tidak bisa membantah. Tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya hati wanita ini menjerit minta dilepaskan dari jerat pria yang berstatus suami. Raut bahagia tak pernah ada di wajah Laras. Pandangannya selalu kosong jika sedang sendiri. Andrew sangat iba melihat kondisi ibunya. Namun sekarang Laras terus menghindar ketika putra tirinya mendekat ingin bicara. "Kamu kan punya kuasa, Mas. Kenapa malah membiarkan orang-orang bergosip bahwa Maharani jadi hantu?" Kesal Laras. "Biarkan saja, Dek. Mereka memang suka bicara seenaknya," bujuk Juragan Adi. "Aku ndak terima, Mas. Masa putriku masih hidup kok dibilang mati?
Laras sangat marah sekarang. Karena Rani memang sudah tidak ada, Bu. Kapan Ibu sadar bahwa pria ini adalah biang dari masalah yang menimpa Maharani? Andrew berdiri tak jauh dari orang tuanya. Cukup, Andrew. Semua ini pasti ulahmu. Kamu kan yang menyebar fitnah, tuduh Laras. Fitnah apa, Bu? Kapan Ibu sadar bahwa pria ini pelakunya? Andre tak mau lagi menyebut ayah pada curahkan adik. Vas bunga dilempar oleh Laras. Untung saja tidak mengenai Andrew. Temperamen wanita ini sekarang sangatlah berbeda jauh. Tidak ada lagi kata lemah lembut yang keluar dari mulutnya. Aku menyesal pernah menyayangimu. Kau yang berniat memperkosa Rani, tapi malah memfitnah ayahmu, bentak Laras. Usai berkata demikian, Laras pergi dari rumah untuk menenangkan diri. Sedangkan Juragan Adi menatap Andrew dengan pandangan mengeceknya. Semakin kesal hati pemuda ini. Tanpa basa-basi lagi, Andrew ingin berlari menghantam wajah ayahnya dengan tinju. Namun tubuhnya kaku tidak bisa bergerak setelah dihempas dengan angin yang keluar dari telapak tangan Juragan Adi. Kau itu anak baru kemarin, Drew. Lagi pula yang membesarkanmu itu aku. Bagaimana mungkin kau bisa melawanku? Juragan Adi berkata dan masuk ke dalam kamar. Kamar yang suasananya sangat suram. Ia memang tidak punya pesugihan. Harta yang ia dapatkan dari warisan dan juga kerja keras di masa muda. Jadi Juragan Adi sama sekali tidak berhubungan dengan jin pesugihan. Hanya Juragan Adi memiliki beberapa ilmu hitam yang juga hasil warisan turun-temurun keluarga. Oleh sebab itu ia tidak mau mengusir Andrew. Kelak Andrew lah yang akan meneruskan ilmu hitamnya. Dengan ilmunya itu, Juragan Adi bisa menyantet dan juga menyembuhkan orang. Dulu ia membuka praktek dan disitulah ia mendapatkan uang banyak. Dia yang menyantet dan dia juga lah yang menyembuhkan. Sehingga Juragan Adi mendapatkan hasil 2 kali lipat. Dukun Kuncoro itu adalah gurunya. Ilmu Kuncoro lebih tinggi dari Juragan Adi. Oleh sebab itu mereka sering melakukan collab untuk mendapatkan ilmu setan ini. Angin dingin menerpa Juragan Adi yang masih termenung. Ia sontak menoleh dengan cepat. Gerakan matanya liar. Bisa dirasakan bahwa dirinya sedang kedatangan tamu. Tunjukkan dirimu, makhluk hina, bentak Juragan Adi mencabut kerisnya. Seisi kamar bergetar keras seperti sedang gempa bumi. Bahkan kaca juga pecah berantakan. Semuanya bergetar. Tampaknya si tamu datang dengan kemarahan. Masih jadi manusia saja kau tidak bisa melawanku. Apalagi sudah menjadi makhluk rendahan, cemooh Juragan Adi. Gerakan yang tidak bisa Juragan Adi lihat. Perutnya sudah tercakar dan bajunya juga koyak. Bahkan darah juga tak segan merembes keluar. Tunjukkan wujudmu jika kau berani, sialan, tantang Juragan Adi. Kau harus mati. Gerakan mata Juragan Adi liar karena ia harus waspada dengan serangan berikutnya. Ternyata ilmu pria ini memang tinggi. Sekelebat ia melihat kaki buntung yang terbang ke arahnya. Lengkingan nyaring keluar dari Maharani yang tidak menampakkan wujudnya. Ia segera pergi karena kalah menghadapi Juragan Adi. Ibaratkan manusia yang masih hidup. Saat ini Rani terluka parah akibat serangan yang Juragan Adi lancarkan barusan. Makhluk rendahan ini yang bertingkah membunuh antekku, geram Juragan Adi. Bekas cakaran Maharani menyisakan rasa perih yang berdenyut nyeri. Kuku yang menghitam dan tertinggal satu di perutnya. Brengsek! Berbagai macam umpatan keluar dari mulut pria ini. Sambil mengobati dirinya sendiri dengan ramuan yang sangat mujarab. Singkat cerita, kasak kusuk orang melihat Lara semakin membuat wanita ini jengkel. Ia keluar hanya untuk melihat bagaimana reaksi orang-orang.
Hatinya sangat kesal karena orang-orang sangat gencar menghinanya. Kasihan sekali sebenarnya dia. Dari dulu tak pernah senang, bisik Ningsih. Kutukan mungkin. Kan dia lahirnya pas malam 1 Suro, timpal Nani. Dia si gatal ingin menikah lagi. Ujung-ujungnya anaknya jadi korban, ujar Ningsih lagi. Batu itu tepat mengenai mulut Ningsih yang sangat lancar memburukan orang. Dari muda hingga tua sekarang, mereka masih saja suka gibah, seolah tidak ada keinsafan yang mereka dapat. Aku robek mulutmu jika bicara sembarangan lagi, ancam Laras berkacak pinggang. Ningsih ingin balik menantang Laras, namun segera dicegah oleh Nani. Nani takut jika Laras akan sangat marah besar, karena sekarang Laras bukanlah orang sembarangan lagi. Suaminya yang paling kaya di kampung ini, tidak bisa mereka melawan orang kaya. Apalagi Laras memang tidak pernah akur dengan mereka sejak muda. Alasannya ya tentu saja karena mulut mereka yang ember robek. Punya suami tukang perkosa anak saja kok bangga. Ningsih masih sempat melemparkan hinaan ketika akan pergi. Akan kuhancurkan mulutmu itu, teriak Laras. Sedang Laras marah karena tak terima dengan ucapan Ningsih. Abadi mendatanginya dengan pandangan heran dan juga sedih. Tak percaya bahwa mantan adik iparnya telah dibutakan oleh sesuatu. Singkat cerita, terenyuh hati Abadi melihat Laras yang seperti orang bodoh saja. Bahkan bentuk diamnya pun seperti tidak mengerti apa-apa. Diajak bicara pun kadang juga tidak nyambung. Terlalu banyak barang yang masuk ke dalam tubuhnya. Sebenarnya tubuh Laras menolak semua barang kiriman ini, namun tidak bisa sepenuhnya menolak, karena kekuatan magis pengirim lebih kuat dari tubuh Laras. Bahkan ketika duduk dalam pesantren pun ia terlihat gelisah. Tapi Laras berusaha untuk tetap bertahan duduk. Abadi sepertinya tahu bahwa Laras kepanasan. Minumlah air ini, Ras. Abadi memberikan segelas air. Aku tidak haus, Bang, tolak Laras. Walau Abadi sudah tidak menjadi abang iparnya lagi, namun Laras tetap memanggilnya abang sebagai bentuk rasa hormatnya kepada yang lebih tua. Minumlah, walau sedikit saja, paksa Abadi. Akhirnya Laras pun meminum karena tidak enak menolak terus. Ia meminum setenggak saja karena air tersebut rasanya sangat pahit. Tidak pernah ia meminum air sepahit ini. Kenapa kok sedikit sekali? Abadi tersenyum penuh arti. Airnya pahit, Bang. Pahit sekali rasanya, saut Laras. Kok pahit? Coba minum, Kas. Apa rasanya pahit? Abadi menyuruh Lukas minum. Lukas meminum air yang bekas yang diminum Laras. Dengan santainya ia meminum dan mengatakan tidak pahit. Laras heran sendiri dengan lidahnya. Abadi menuangkan lagi ke dalam gelas dan menyuruhnya minum lagi. Habiskan ya, Ras, suruh Abadi. Laras menahan rasa pahit yang ada pada lidahnya. Padahal rasa pahit sungguh menyerang dari lidah hingga ke tenggorokan, berubah jadi rasa mual yang tidak tertahankan lagi. Bundelan seperti hati sapi berwarna merah keluar dari mulut Laras. Bukan hanya satu saja yang keluar, ukurannya juga sangat besar, sampai Laras terkulai lemas dan muntahnya masih tetap berlanjut. Keluarkan semuanya, Ras. Abadi mengurut tengkuk Laras. Aku tidak kuat, Bang. Sakit sekali, keluh Laras terkulai lemas. Pukulan Abadi tepat pada lambung Laras dan keluarlah ukuran yang paling besar, hampir sebesar telapak tangan dewasa. Tubuh Laras mengejang dan urat lehernya muncul semua. Allahu Akbar. Sabetan sorban menghantam tubuh Laras dan asap hitam mengepul.
Abah disigap mengambil botol dan memasukkannya asap tersebut. Laras menggelepar seperti ikan yang ingin masuk ke dalam air. "Pegang ujung kakinya," ujar Abah Adi pada Lukas. Lukas memegang jempol kaki Laras yang panas seperti bara api. Mulut pemuda ini terus komat-kamit membaca ayat Al-Quran. Yang lain juga membaca ayat Al-Quran untuk menolong Laras yang sedang berjuang hidup. Ilmu yang dimasukkan ke dalam tubuh Laras ini seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk pelet dan bisa digunakan untuk membunuh. Namun saat akan dikeluarkan, bisa menjadi santet yang sangat mematikan. "Ambilkan air garam," pinta Abah Adi. Santri lain mengambil garam kasar dan segera Abah menyebarkan keliling tubuh Laras. Sedangkan Laras sudah terkulai tanpa reaksi apapun. "Bagaimana ini, Bah? Kakinya semakin dingin," panik Lukas. "Terus baca Al-Fatihah. Abah sedang berusaha mengambil roh Laras," ucap Abah Adi memejamkan mata. Tanpa dalam terawangan Abah Adi, roh Laras sedang dipegangi oleh makhluk bertanduk dua dengan taring yang sangat panjang. Laras di bangku dan kepalanya dielus-elus lembut. Sepertinya makhluk itu sangat menyayangi Laras dan tidak mau ada orang yang mengambilnya. Abah Adi menghantamkan tangannya. Selari angin berwarna hijau menyerang setan bertanduk dua itu. Serangan Abah Adi menghantam perisai yang dibuat setan itu. Untung Abah Adi bisa mengelaknya karena serangan itu malah berbalik menghantam dirinya dengan sangat ganas. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.